Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my channel. Jadi di video kali ini gue mau cerita kepada kalian sebuah TV yang menemani gue selama 2 minggu terakhir ada di apartemen gue. Yaitu adalah TV dari Kuka 40S 5G. Setelah sebelumnya gue membahas TV Kuka yang berukuran 50 inci yaitu adalah 50S 5G. Kali ini gue membahas yang sedikit lebih kecil ukurannya yaitu adalah 40 inci 40S 5G. Dan gue akan menceritakan kepada kalian bagaimana rasanya setelah 2 minggu memakai TV ini dan menontonnya setiap hari. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi mencari televisi untuk di rumah, di apartemen, atau di kosan, atau mungkin di kantor, silakan tonton video ini sampai habis, siapa tahu ini bisa membantu untuk kalian. Tapi sebelum itu, jangan lupa buat subscribe channel ini dan juga like videonya dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu bisa membantu teman kalian yang mungkin lagi cari televisi juga. Dan juga kalau kalian berminat, silahkan nyalakan tombol lonceng yang ada di sebelah tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan juga supaya gue makin semangat bikin videonya. Jadi, ada 3 hal yang menurut gue menarik untuk dibahas mengenai TV ini. Dan yang pertama adalah spesifikasinya. TV Kuka 40S 5G ini memiliki layar 40 inci dengan 178 derajat angle views. Yang artinya, ini hampir bisa ditonton dari segala sudut karena hampir 180 derajat. Ya, kecuali ditonton dari bagian belakang karena ini bukan wayang kulit. Ini nggak bisa ditonton dari belakang, harus dari depan. Ini televisi. Dan untuk ukuran televisi, menurut gue ini agak sedikit nggak biasa karena screen to body ratio-nya mencapai 97%. Jadi, bisa dibilang bezel yang dimiliki TV ini itu sangat-sangat tipis. Dan seperti yang kalian lihat, memang sangat tipis. Ini semua berkat teknologi yang namanya Frameless Open Cell Lock-in Technology. Jadi, teknologi ini memungkinkan untuk sebuah layar televisi memiliki bezel yang tipis tanpa mengkompromikan mengenai kualitas dari gambarnya. Karena kalau untuk kualitas, menurut gue TV ini bisa menghasilkan kualitas gambar yang cukup baik. Apalagi resolusinya sudah Full HD. Jadi, detail-detail gambarnya juga sudah cukup baik. Karena kalau dari sisi kualitas, menurut gue TV Kuka 40S 5G ini bisa menampilkan kualitas gambar yang cukup baik. Apalagi resolusinya sudah Full HD, jadi bisa menampilkan gambar yang lebih tajam. Dan mengenai volume dari TV ini, menurut gue juga kencang banget, menggelegar. Karena gue sepanjang 2 minggu pakai, nggak pernah lebih dari 10 levelnya nih. Kalau ini sekarang gue pakai levelnya cuma 9, 8. Jadi gue nggak pernah lebih tinggi dari itu karena kencang banget. Gue bisa ditegur tetangga kalau gak kencangan. Jadi ya gue pakai segitu aja udah cukup untuk memenuhi ruang apartemen gue. Dan dari sisi konektivitas, TV ini juga bisa dibilang lengkap. Ada audio video input, ada LAN, ada 2 slot USB, ada slot untuk aux, ada slot untuk line, dan ada slot untuk HDMI 3 buah. Ya, slot HDMI-nya 3 buah. If you know what I mean. Jadi kalau masalah konektivitas menurut gue tidak ada masalah di TV ini. Dan lagi TV ini sudah support Wi-Fi 2,4 GHz. Jadi gue tinggal connect internet via Wi-Fi aja dan gue langsung bisa Netflix dan juga setel YouTube. Dan ngomongin tentang YouTube, ini ada sedikit yang menarik karena kalau kalian perhatikan remote-nya, di sini ada tombol khusus langsung menuju YouTube. Jadi bisa dibilang kalian tinggal sekali pencet aja langsung bisa YouTube and chill. Jadi sebenarnya ini pas banget untuk kalian yang suka nonton YouTube ya. Jadi silahkan pencet aja tombol ini langsung nonton YouTube, nonton channel gue. Dan juga di remote-nya ini kalau kalian perhatikan juga ada tanda Google Assistant yang artinya sebenarnya ini support terhadap Google Assistant. Kok bisa support Google Assistant? Karena ini adalah Android TV. Dan ini adalah hal menarik kedua yang ada di TV Kuka 40S 5G ini. Karena ini adalah Android TV. Kalau kalian menggunakan smartphone berbasis Android, kalian bisa langsung pairing handphone kalian ke TV ini. Jadi satu akun untuk bisa berbagi banyak hal. Kalian bisa berbagi Google Play Store, kalian juga bisa berbagi history YouTube, dan juga kalian bisa berbagi film-film yang kalian tonton melalui Google Movies. Dan kalian juga bisa install aplikasi Android di TV ini, mulai dari Netflix, kemudian layanan streaming yang lain, dan juga games. Kalian bisa install games, kalian bisa install emulator. Jadi karena ini adalah Android TV, kalian bisa melakukan banyak hal yang bisa dilakukan oleh Android TV. It's Android, it's cool. Dan Android yang ada di TV ini adalah Android terbaru karena sudah support Android Oreo. Jadi masalah konektivitas, masalah kompatibilitas menurut gue nggak ada masalah di TV ini. Good job Kuka, good job. Dan hal ketiga yang juga menurut gue menarik dari TV Kuka ini adalah garansinya. Mungkin meskipun nama Kuka belum terlalu familiar di sebagian besar rakyat Indonesia, tapi sebenarnya Kuka adalah brand global yang sudah lama ada di Indonesia. Makanya nggak heran ketika Kuka berani memberikan garansi yang menurut gue cukup panjang. Mereka berani memberikan garansi 3 tahun untuk panel dan juga 1 tahun untuk service dan juga spare part. Jadi dari perspektif gue, ini cukup bisa menjamin rasa nyaman ketika kalian menonton menggunakan TV ini. Karena ya paling nggak layar panelnya dijamin 3 tahun. Dan kalau kalian mau service atau spare part itu 1 tahun ditanggung. Dan selain itu gue juga pengen kasih sedikit tips buat kalian yang pengen beli TV 40S 5G ini. Beberapa saran yang mungkin bisa berguna kalau kalian pengen pakai TV ini.
Yang pertama adalah cabling manajemennya. Seperti di seri yang sebelumnya juga, cabling di TV ini sebenarnya cukup standar. Jadi kalau kalian pengen tata riasnya itu terlihat cantik di ruang TV kalian, menurut gue perlu diakali supaya ya tidak terlihat berantakan aja gitu. Mungkin ini akan semakin terlihat kalau kalian menggantung TV kalian di tembok menggunakan bracket. Meskipun TV ini bisa dibilang ringan karena beratnya nggak sampai 9 kilo, jadi sebenarnya tidak ada masalah untuk di bracket, tapi cabling manajemennya perlu sangat-sangat dipikirkan supaya terlihat estetik. Dan saran kedua adalah mengenai kelistrikannya. Untuk device atau alat yang selalu terhubung ke listrik, misalkan kayak TV, kulkas, atau apapun gitu ya, gue sarankan kalau itu selalu terkonek ke listrik, selalu menggunakan stabilizer supaya lebih aman. Karena kalau terjadi mati lampu mendadak gitu ya, TV kalian itu tidak langsung rusak atau kulkas kalian tidak langsung rusak. Jadi stabilizer itu sangat-sangat penting dan ini sebenarnya adalah saran yang sangat umum. Termasuk juga kalau kalian mau beli TV ini, gue sarankan pakai stabilizer. Apalagi kalau grounding di kosan atau di rumah kalian itu tidak bagus, jadi silahkan pakai stabilizer yang cukup bagus. Selebihnya, TV ini menurut gue cukup bikin gue baper karena gue jadi nyaman banget sama TV ini karena ini muat dengan pas ada di rak TV gue dan juga bisa menemani gue bermain game dengan cukup lama karena gue juga lagi keranjingan Nintendo Switch. Buat kalian yang follow Instagram gue pasti paham banget gue lagi senang-senangnya main Nintendo Switch dan TV ini adalah partner main game gue. Jadi sejauh ini gue sangat puas dengan TV ini. Dan kalau kalian masih butuh informasi lebih lanjut mengenai TV ini, silahkan cek link yang ada di description box. Gue taruh semua informasi mengenai TV ini di deskripsi. Dan sekian video kali ini. Sekali lagi jangan lupa buat subscribe, buat like, dan share video ini. Dan jangan lupa juga buat nyalain tombol lonceng yang ada di sebelah tombol subscribe. Karena mungkin aja kalian akan kelewat video terbaru dari gue kalau kalian gak nyalain loncengnya. Jadi jangan lupa nyalain loncengnya di sebelah tombol subscribe. Ya jadi setelah subscribe, lonceng. Gitu. Dan question of the day untuk video kali ini adalah apa pendapat kalian mengenai TV ini? Silahkan tulis di bagian komen. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah.